Pak, ini mau langsung Dia menyatakan Iya. lihat dulu. Dengar dulu. Sebenarnya Pak, kan 1 sama 2 Pak. Sana dari sini kita alirkan berikut dengan blow down boiler Pak. Ini saya kasih tanggul seperti ini Pak untuk memastikan tidak ada yang masuk ke saluran sana Pak. Ya, jadi ini tanggul untuk memang tidak ada yang melimpas. Karena kan saluran dibagi 2. Ada saluran limpasan air hujan sama ipalnya Pak. Dari sini inletnya Pak. Ini banyak minyak ya, karena mengandung minyak Pak. Dari sini salurannya di sana, ditampung di sana. Ada bak retensi di sana Pak. Oh iya Tom. Ke kanan. Latar belakang kemarin itu kita memastikan ada laporan dari warga masyarakat itu cuma tahu sepihak, tapi kita istilahnya dari Satgas Citarum Harum dan nggak mungkin istilahnya menerima berita apa itu kalau kita nggak cek and recheck. Nah, selamat pagi, saya Dansub Sektor 2 Cileunyi, Satgas Citarum Harum. Izin Komandan melaporkan pada hari ini untuk pengecekan dari Satgas. Hasil dari pengecekan air yang keluar, ternyata air tersebut bukan dari limbah, tapi istilahnya air endapan yang bocor bak kontrolnya, yang mengendap tersumpat sampah yang udah lama. Makanya pas kita cek ulang, hasilnya bukan istilahnya murni limbah yang bercampur dengan air hujan. Berarti itu cuma sekedar yang mengundang bau yang menyengat, itu hanyalah istilahnya sampah yang udah lama tidak tersumbat saluran air dari saluran PT Ikaput. Baru kita olah secara kimia. Ini ada caustic soda, ada PAC, ada polimer, baru akan masuk ke bak. Biasanya ini kita kalau misalkan mau ngecek efektivitas bakteri kita ngambil gini Pak. Ini sebenarnya udah air setelah aerasi. Ini posisi boiler blower sedang off, jadi ini sudah menurun tingkat pencemarannya Pak. Dari sini sudah selesai, dia akan masuk ke bak clarifier. Dari sini dia masuk bak clarifier. Udah gitu kita injek kimia yang kedua Bu. Dari hasil yang kita cek di pabrik Ikaput, ternyata selama ini yang kita cek memang betul-betul Ikaput istilahnya melaksanakan tugas yang apa dianjurkan oleh Satgas Citarum Harum. Bahkan kita dengan pengecekan terakhir dari awal sampai akhir, terus dengan hasil airnya bersih dan ikan pun pada hidup. Ya, itu ada ikannya Bu. Makanan sudah ke atas. Ikannya di sini. Dia punya alat sendiri. Punya alat sendiri. Selamat pagi Komandan, izin melaporkan pada hari ini Jumat tanggal 20 Maret 2020 bertempat di PT Ikaput Putramas Cileunyi Kabupaten Bandung dan Subsektor 02 Cileunyi mengecek air hasil dari pembuangan besar dengan hasil jernih dan tidak berbau.
dan terdapat ikan. Buangan outfall. Kalau musim kemarau katakanlah ya, kita butuh untuk penyiraman kan air sumur kita bisa dipakai untuk menyiram dari sini. Jadi Bisa, sehat just. gitu ya. Oh ya, dan penyaringannya Betul, karena kalau ikan koi Pak, kalau misalkan kita bersihin lagi air, robah air itu dia rentan gitu. iya. Kalau koi Pak, ini koi Pak, sesuai yang banyak yang beranak. Ya, karena mungkin lumpurnya itu makanannya dia juga sih. Kalau dari sisi saya Pak, untuk saat ini sangat membantu membuat semacam kontrol terutama untuk sampai keluar Pak. Sejauh ini dari pihak pabrik pengontrolan sampai ke bak akhir titik penaatan. Dengan kejadian seperti ini kita berkoordinasi dengan Satgas untuk melakukan pembersihan berkala saluran dari luar pabrik sampai ke badan air penerima Pak. Mana region dia sih? Kita monitor terus melihat nilai TSS dan TDS-nya seperti ini prosedurnya, ada grade-nya Pak. Ini ada belangko, air belangko. Kita itu di baku mutu sejumlah. Kalau untuk baku mutu sendiri 200 sebenarnya. Cuma kita terintegrasi dengan karakteristik dari limbahnya juga ya. Ya, jadi ini alat yang kita gunakan untuk memonitor baku mutu utama Pak, COD, TSS kita bisa ukur sendiri di sini sebelum nanti pengambilan sampel. Kalau TSS kan biasanya cepat, tapi kalau COD emang cepat juga atau berapa lama hasilnya? Kalau untuk kalorimeter ini memang dia harus dipanaskan selama 2 jam gitu, nanti tunggu baru diukur Bu maksudnya gitu. Biasanya di lab-lab juga pakai DR 900 biasanya, jadi relatif sama sih, tergantung lab Pak. Karena kan kadang-kadang kalau kita mengukur, oh ini kurang jernih segala macam kan susah ya, kayak tadi kan dia kan sebenarnya itu lumut untuk makanan ikan kan. Iya. diambil samplingnya untuk yang air. Iya. Solid suspect. Sini. Kelihatan. Tapi kayaknya ngambil dari situ deh, Bang. Ngocor situ. Iya. Bang, Kalau ngambil dari sini ngambil nggak situ bisa aja itu. gimana? Ini Yang- kan bagusnya di wadah itu. Oh, jadi tidak Itu boleh. yang terlebih lagi pada saat musim hujan ya Pak ya, karena musim hujan ini kan saluran limpasan air hujan otomatis membuang debit yang cukup besar. Nah dengan kejadian klarifikasi seperti ini kita sudah berkoordinasi entah 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali untuk melakukan pembersihan saluran yang di luar Pak. Nah kita sebagai pabrik makanan yang memang berkomitmen tinggi Pak untuk masalah lingkungan hidup ini, dengan adanya Satgas ini semuanya jadi terarah Pak. Kita harus apa, kita dikontrol secara periodik, itu kita menjadi masukan karena pihak-pihak yang sudah ditunjuk oleh pemerintah itu akan membantu industri untuk ke arahnya kemana gitu, bukan hanya ke arah baku mutu secara dokumen, tetapi juga hal-hal yang sensitif yang menyangkut masyarakat. Mengukur kejernihan sendiri, suspend solid. Ya. Jadi ini pengolahan kita kimia, biologi, kimia Bu. Kimia yang pertama dia menangkap kotoran supaya yang partikulatnya ya kayak dari pasir apanya habis. Ini yang kita untuk COD-nya. Kita kimia kedua. Biologinya mana? Ini 2 jam nyala, 2 jam off Pak. Oh, 2 jam nyala. Jadi karena sebenarnya kelebihan oksigen udara itu nanti akan mempercepat men-trigger bakteri-bakteri lain yang tumbuh Pak. Sebenarnya kan kita yang butuhkan itu bakteri untuk memakan, tapi ada bakteri-bakteri lain yang akan agresif, makanya diistirahatkan 2 jam, sejam, 2 jam on. Itu kayak yang dimakan gitu ya Bu ya, ada yang sedikit bau menyengat, karena bau menyengat ipal dengan bau menyengat dari sampah sama dari domestik itu beda. Agak beda. Dari segi bau beda. Kejadiannya kan kemarin ya Pak ya. Kita berkomitmen tinggi bahwa dan kita akan menjamin dengan berbagai SOP dan segala macam bahwa air yang keluar itu ke depan dari mulai sini sampai badan air penerima kita akan pastikan dicek per periodik, dipastikan tidak akan mencemari lingkungan. Demikian Pak. Untuk karakteristik dari limbah dari kampus sendiri, karakteristiknya apa, terus pengolahannya apa aja yang diterapkan? Di kita ini industri makanan umum terkendalanya dengan minyak Pak, dengan minyak dan istilahnya organic sludge. Jadi pada saat limbah di inlet kita itu ada step yang cukup panjang untuk mengendapkan keseluruhan minyaknya Pak, sebelum nantinya masuk diolah dengan proses kimia, baru nanti biologi
untuk menurunkan COD dan BOD-nya, dan untuk menjernihkannya kita kimia lagi. Setelah nanti di bak akhir kita filter Pak, pakai sand carbon filter untuk memastikan tidak ada bau dan warna benar-benar jernih Pak. Kalau untuk kapasitas dan olahan per hari keluarnya berapa? Kita kapasitas IPAL kita 60 meter kubik per hari Pak, tapi dengan data harian di 20 meter kubik per hari. Apakah ini cuma limbah produksi juga sama limbah domestik Pak? Ini kita gabung dengan limbah domestik Pak. Jadi limbah domestik juga kita olah, dan untuk membuat beban ringan Pak, kita memberlakukan tidak boleh mandi Pak, pakai sabun Iya, iya. di produksi itu. Mati Itu untuk bakteri. memudahkan pengolahan karena sabun itu mengganggu pengolahan. Pak, ini kapasitas air berapa meter kubik Pak per hari yang digunakan? Per hari itu kalau air secara total Pak, air secara total kita itu 100 meter kubik Pak per hari. Dengan pembagian IPAL itu sekitar 40. Nah kita kan punya retensi 3 hari Pak. Kita punya produksi itu tidak full 3 shift, tapi airnya itu fluktuasi Pak. Jadi secara rata-rata kita lihat itu 20 meter kubik per hari dari meteran air kita Pak. Jadi sebenarnya kalau limbah sendiri dari mana sih Pak? Dari produksi yang mana gitu Pak? Yang paling mendasar Pak? Sebenarnya kita punya ada 2 peran Pak. Satu dua-duanya industri makanan gitu ya. Itu hanya mengolah produk sambal, saus dan bumbu-bumbuan Yang Pak. menjadi limbah itu yang apanya gitu? Pada saat selesai produksi Pak, itu kan ada sisa-sisa produk kayak di tangki itu harus dibersihkan Pak. Nah dari sana itu sumber limbah, ada minyak, ada apa Pak. Pada saat pencucian alat sebenarnya itu sumber limbah terbesar kita, dia proporsi terlembah pada saat pencucian alat. Itu berapa minggu sekali setiap hari? Setiap hari Pak. Setiap hari itu. Iya, setiap hari. Jadi setiap hari itu kita melakukan pencucian untuk memastikan bahwa equipment kita bebas dari yang disepakati pemerintah ya Pak, dari mulai mikronya, dari mulai zat kimianya dan segala macam. Kayak ini doang dah gitu.